Halo Scorpio, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Gimana kabarnya kamu hari ini Scorpio? Semoga ketika kamu ngeklik video ini, kamu mari temuin dalam keadaan sehat, berbahagia, semakin berkelimpahan berkat dalam kerendahan hati. Amin. Scorpio, kali ini mari mau ngajak kamu untuk kita cari tahu tentang sisi lain dari si dia yang saat ini sedang kamu pikirkan. Ya, sisi lain ini mungkin yang masih belum dia tunjukkan untuk sekarang, ataupun memang yang akan mati-matian berusaha untuk dia sembunyiin dari kamu ya. Nah, dia ini siapa? Dia ini boleh siapa aja ya. Boleh dia adalah mantannya kamu, atau orang saat ini yang sedang dekat sama kamu, entah itu pacaran ataupun mungkin pernikahan. Dan boleh aja nih untuk dia yang sekarang jadi gebetannya kamu. Kamu lagi senang sama seseorang, tapi kamu tuh belum ngerti siapa dia ini yang sesungguhnya. Tentu aja ya, namanya baru dekat gitu kan. Oke, baik. Nanti apabila kamu kayak ngerasa bahwa ini bukan energinya deh gitu ya, intuisi kamu atau ada suara di dalam dirinya kamu itu yang ngomong kayaknya bukan dia gitu ya. Nah, nggak apa-apa, silahkan tinggalkan jejak kamu di kolom komentar. Nanti Mari akan bikin reading yang sama, tetapi kali nanti itu akan coba untuk narik energi seseorang yang kamu pikirkan ya. Oke, baik, langsung aja ya Scorpio. Kita mulai. Sisi lain dari dia adalah oke, wow. Baiklah, jadi kalau dari kartu ini kebetulan kartu yang keluar itu The World dengan Wheel of Fortune, tetapi posisinya kebalik gitu ya. Berarti kalau Mari lihat, ini orang mungkin sering sekali ya ngomong bahwa dia seseorang yang kurang beruntung gitu ya. Seseorang yang koknya lebih banyak hal-hal yang negatif aja nih yang datang di hidupnya dia gitu ya. Atau dia ngerasa bahwa dia ini tidak sebaik orang-orang yang dia kenal gitu ya, ketika dia membandingkan dirinya dengan rekan-rekannya dia atau dengan siapapun itu gitu ya. Jadi dia selalu merasa kayak dirinya ini kurang gitu ya, dirinya ini banyak yang mesti ditutupin gitu ya. Nah, jadi posisinya bahwa rasa percaya diri yang belum tinggi gitu ya, atau ini dia pernah mengalami sebuah peristiwa yang dia anggap di situ dia kalah atau dia gagal, namun dia tidak bisa memisahkan dirinya dengan peristiwa yang sudah terjadi itu, sehingga dia lebih kayak ngejudge dirinya seperti yang Mari sampaikan tadi, bahwa aku tidak beruntung, bahwa aku banyak kekurangannya, bahwa aku ini tidak berharga, hidupku ini bla 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 gitu ya. Jadi lebih banyak pemikiran-pemikiran yang Mari lihat cenderung negatif ya daripada positifnya. Oke. Jadi ini tentu saja energinya dia ini atau posisi dari pasangan atau seseorang yang kamu pikirkan ini, kalau Mari bilang pasti ini menderita banget ya. Menderita banget, kita nggak perlu seseorang yang kayak menjatuhkan kita gitu ya, namun pikiran kita yang keliru tentu saja ya, yang sudah langsung menohok, mencambuk sampai kita jatuh gitu ya. Bahkan kita bilang bahwa masa iya sih lebih banyak yang tidak baik datang dalam hidupnya aku. Nah, ini nih energi dari dia yang kamu pikirkan ini. Dan yang ianya bahwa untuk naik ke atas, untuk bisa menciptakan kehidupan yang dia anggap positif atau yang dia anggap baik itu tadi, Mari lihat memang knowledge-nya dia pun mungkin agak kurang gitu ya. Support dari orang-orang yang di sekelilingnya juga mungkin kurang gitu ya. Jadi dia kayak menganggap bahwa dia single fighter di sini gitu ya. Dia adalah seseorang yang jalan sendiri dengan dirinya dia, tanda kutip gitu ya. Dan tentu saja dia merasa bahwa aku nggak mampu, aku nggak bisa. Nah gitu.
Jadi lebih banyak kayak mengasihani diri sendiri gitu ya. Dan ini tentu saja dari ranah pikiran ya. Dan pikiran-pikiran buruk tadi pasti saja menghabiskan energi-energi yang ada di dalam tubuhnya dia, sehingga daya cipta gitu ya, daya kemampuannya dia di sini kurang sekali gitu ya. Nah, knowledge tadi, ilmu, pengetahuan, pemahaman, ini mungkin yang mesti di-upgrade, dan pasti saja ini akan menjadi PR dan misi hidupnya dia ya, bukan alih-alih hanya menyelamatkan dunia gitu ya, namun menyelamatkan alit kecil atau dunia kecil, yaitu diri dia sendiri gitu ya. Oke, baik, kita lihat ya, kita lihat lagi nih. Oke, iya. Jadi dia ini kayaknya sering sekali ya melewatkan kesempatan-kesempatan baik yang hadir gitu ya. Jadi bukannya dia ini sebegitu harus mengasihani dirinya gitu ya. Karena kalau mari lihat pasti ya, semesta itu akan menyuguhkan tawaran-tawaran baik dalam hidupnya kita gitu ya, bukan hanya dia namun kita keseluruhan sebagai umat manusia gitu ya. Nah, tawaran baik yang hadir di hadapan dia itu sering sekali terlewatkan dengan begitu saja tanpa sempat. Pasti dia notice gitu ya, pasti dia sadari ini kayaknya peluang untuk aku. Namun tadi dengan rasa percaya diri yang sangat rendah tadi akhirnya lewat gitu ya. Jadi yang bilang bahwa aku nggak punya kemampuan gitu ya, ini nih yang mari lihat bisa, atau yang membuat dia akan berkubang lama-lama di dalam ketidakberdayaannya dia. Self love di dalam orang ini, mari lihat ini kurang banget gitu ya. Mungkin dia bisa melakukan hal yang luar biasa bagi orang lain, namun kepada dirinya sendiri dia kelihatannya tidak mampu gitu ya. Jadi mungkin ini ya, kadang-kadang kalau kita salah paham dengan quotes-quotes gitu ya, bahwa harus mencintai sesama gitu ya. Nah, jadi dari belumnya luas cara mentelaah kita dengan harus mencintai sesama, sehingga hanya sesama aja yang duluan, hanya orang lain saja duluan, dan kemudian mengabaikan diri sendiri. Nah, ini ya, jangan-jangan. Atau memang sosok figur seorang ibu gitu ya, bagaimana itu cinta kasih yang sesungguhnya ke dia dari ibu lah, kita katakan gitu, sosok yang pertama kali tempat kita belajar gitu, atau keluarga lah gitu, jangan ibu tapi keluarga. Keluarga adalah tempat kita pertama kali menyaksikan dunia itu seperti apa, diriku ini sebenarnya siapa gitu ya. Dan mungkin figur-figur orang tua yang hadir dalam hidupnya ini kurang berfungsi dengan baik. Nah gitu ya, kurang berfungsi dengan baik. Nah, jadi sehingga barangkali dari kecil memang dia tidak pernah dipuji, tidak pernah diperkenalkan dengan potensi dirinya, betapa amazing dan luar biasanya dia gitu ya, bahwa cinta kepada dirinya pertama kali itu datang dari dalam dirinya sendiri gitu ya. Mungkin itu tadi masa kecilnya dia atau tumbuh kembangnya dia tidak diberitahu hal yang demikian gitu ya, sehingga selalu akan merasa kekurangan gitu loh ya. Jadi dia ini kayaknya nggak bisa merawat dan menjaga dirinya sendiri. Lagi-lagi kalau mungkin untuk orang lain dia bisa, dia mampu gitu ya. Bahkan mungkin disakiti berlama-lama dia masih tahan aja gitu ya. Dia pikir bahwa ini adalah bentuk cinta dia kepada orang lain, tetapi kemudian tentu saja dia akan mengabaikan dirinya sendiri gitu ya. Misalnya kita ada di dalam sebuah lingkungan yang toksik gitu ya. Jadi baiknya kan ketika kita ada di lingkungan yang toksik, baiknya kita mengupgrade diri dan kemudian pindah gitu ya, meninggalkan yang toksik tadi, karena akan butuh upaya, akan butuh banyak hal yang kita pertaruhkan
berharap bahwa lingkungan ini akan kembali menjadi yang sehat gitu ya, bukan hubungan yang beracun gitu ya. Nah, akan sulit sekali gitu ya menghabiskan diri kita duluan gitu loh ya. Jadi lebih baik kalau lingkungan toksik kita tinggalin aja, kemudian kita melangkah, mengupgrade diri, mencintai diri gitu ya, mengejar mimpi-mimpinya kita, merealisasikan asa-asanya kita gitu ya. Nah, namun dari energi siapapun dia yang saat ini sedang kamu pikirkan, dia mungkin belum ngeh ke arah sana gitu ya. Bahkan mungkin kalau untuk minta tolong pun ke orang lain, dia bisa di situ tidak melakukannya karena mungkin dia pikir bahwa dia nggak mau kelihatan lemah, atau dia mungkin bilang bahwa aku nggak mau nyusahin orang. Nah gitu ya, ini adalah aibku dan segala macam gitu ya. Jadi akhirnya dia akan berjibaku sendiri dengan hidupnya dia, tapi tentu saja karena kalau mari bilang sih kebijaksanaan ya, pemahaman gitu ya, pemahaman yang belum nyampe, pemahaman yang belum luas gitu, masih mengerti ya, mengerti bahwa oh ini kayak gini, oh ini kayak itu, hanya sebatas mengerti saja, namun belum yang benar-benar menjadi sebuah apa ya, panduan nyata dalam hidupnya dia gitu ya. Masih ini bisa-bisa ya hal yang sama akan datang berulang-ulang ke dia. Hal yang sama ini yang dia katakan itu buruk, sedih, tidak beruntung gitu ya, bolak-balik nanti alam bawah sadarnya dia akan menarik kisah-kisah yang sama ya, biar dia bisa dengan segera ngeberesin diri dia sendiri. Nah kayak gitu ya. Dan bahkan energi yang seperti ini bisa saja dia nanti ya dalam berrelationship ini bisa abai dengan anak-anak, bisa abai dengan pasangan gitu ya. Lah orang diri dia sendiri pun dia abaikan gitu ya. Diri dia sendiri pun bisa dia singkirkan. Nah gitu ya. Jadi di sini berjalan dia hanya dengan ego. Ego ini tidak selalu menyakiti orang lain ya, tetapi ego ini juga bisa menyerang balik diri kita sendiri. Sama kayak imunnya tubuh gitu ya. Imun tubuh memang bisa menangkis apapun bakteri, virus dan segala macam dari lingkungan, tetapi kalau dia berlebihan bisa dia menyerang diri sendiri gitu ya. Nah, di sana. Jadi begitulah juga jalan kerjanya ego tadi gitu. Jadi bisa aja dia ngabisin uang untuk shopping, bisa ngabisin uang untuk narkoba. Kadang-kadang kita merasa bahwa oh ini adalah caraku untuk mencintai diriku, membawa aku kepada hidup yang tenang dan segala macam gitu ya. Namun tanpa sadar bahwa tindakan demikian ya akan merugikan kita sendiri gitu. Beli baju, oke, shopping gitu ya. Shopping paling-paling sampai 3 kali pakai baju ini kita pakai udah males tuh, terutama untuk cewek ya, 3, 5 atau 10 kali pakai. Kok rasanya selesai dia ya, kesenangan di sana tuh selesai gitu. Nah, ini nih yang sedang berarti kan bukan itu yang paling tepat sebenarnya untuk self love. Bukan itu gitu ya. Tetapi membangun kesadaran diri sesungguhnya gitu ya. Namun dia bisa salah kaprah gitu loh. Salah kaprah bahwa cari senang ya, cari senang ini, cari gembira. Masih belum mengerti bahwa yang paling utama itu adalah bahagia gitu ya. Bahagia adalah kondisi batin gitu ya. Bukan karena mesti ada rumah 10 pintu, mesti ada mobil Alphard 3 jejer, mesti ini. Bukan hanya bentuk material-material ya. Material adalah faktor pendukung, hanya pendukung, posisinya pendukung. Tapi bukan dia adalah bahagia itu sendiri, tidak. Tapi faktor pendukung. Nah kayak gitu ya. Nah jadi seseorang yang sedang kamu pikirkan ini dia nggak sadar
dia nggak sadar ke arah sana. Di mana bahagia yang sesungguh itu masih belum paham, masih belum mengerti. Nah, jadi energi-energi kayak gini bisa ini matre gitu ya. Bisa kayak ngerasa dia kurang bersyukur ya. Apapun yang datang dalam hidupnya dia tidak bersyukur gitu ya. Dan kemudian kesempatan-kesempatan baik tadi ya, karena dia terlalu menghabiskan waktu dengan hal-hal atau pemikiran-pemikiran yang nggak penting, yang nggak perlu sesungguhnya gitu ya, sehingga apapun yang hadir dalam hidupnya dia, peluang-peluang untuk membawa dirinya dia ini semakin terupgrade, terlewatkan dengan begitu saja. Nah gitu ya, dan ini bisa energinya dia tuh ngambek banget gitu ya. Jadi energi yang kayak swing, moodnya itu swing kayak gitu ya. Nah ini bisa banget gitu. Dan kalau ngasih tahu atau kita misalnya mau ngenasehatin orang yang dengan energi seperti ini, itu nggak bisa dikasih tahu sekali gitu ya. Mesti itu kita dampingi dia dan kemudian mengingatkan dia berkali-kali gitu ya. Nah, dan kemudian ini kan energinya Page of Pentacles tapi posisinya terbalik ya. Nah, jadi kalau mari lihat banyak kebosanan-kebosanan sebenarnya yang dia rasakan. Jadi bisa jadi ya dia ini tidak bergaul gitu ya. Ataupun ada pergaulannya tapi pergaulan yang kurang sehat di sana. Nah gitu ya. Ini hanya kayak price ties aja, hanya kayak yang apa itu namanya? Price ties itu apa ya bahasa Indonesianya? Kayak yang kemewahan apa sih? Tolong tulis di kolom komentar ya bahasa Inggrisnya ya. Mari lupa gitu ya, lupa mari. Nah jadi gitu, bisa dia kayak yang wah gue mesti keren, gue mesti gini. Sampainya dia tuh hanya di sana aja, hanya di status ya, hanya di status saja gitu lah. Status harus keren, status harus kayak gini. Tapi di dalam dirinya itu kondisi batinnya tadi lagi-lagi ini goyang gitu. Dan dia ini kayaknya masih belum tahu nih dunia yang sesungguhnya itu apa. Dan yang ianya nggak mau belajar, lingkungannya itu-itu aja ya, lingkungan sangat kecil gitu. Mungkin dia bergaul tapi tadi pergaulan pun kurang sehat gitu loh ya, atau dia sama sekali nggak bergaul dan yang ianya belajar pun agak kurang di sini. Jadi dia bisa kelihatan keras kepala gitu ya, dia bisa kelihatan kaku banget, ngambekan, culas, muram gitu ya, masem. Nah, karena tidak bahagia tadi di dalam diri gitu. Jadi tentu saja pancaran ekspresinya dia kepada dunia luar diri dia ya apa yang ada di dalam diri akan selalu seperti itu. Ya, batin yang tenang, batin yang bahagia itu akan menarik kebahagiaan-kebahagiaan baru. Dan begitu juga sebaliknya. Bila batin yang tidak tenang, batin yang tidak bahagia itu akan menarik ya ketidakbahagiaan lain terus-menerus sampai kita benar-benar bisa melangkah kuat gitu ya, paham tentang bagaimana sih manusia yang sesungguhnya, bagaimana sih hidup yang sesungguhnya, harus sampai kita paham di sana gitu ya. Oke. Gitu. Iya. Jadi ini kadang-kadang ya dia ini kalau mari lihat lari dari diri dia sendiri gitu ya. Mau ini membohongi diri sendiri gitu. Jadi nggak usah heran kalau misalnya kamu ketemu sama dia ini dengan gaya dia ngeghosting kamu. Dia ini nggak banyak mau mengungkapkan siapa dia ke kamu gitu ya. Kalau ada tanggung jawab kok kelihatan dianya egois, lebih memikirkan dirinya sendiri daripada memikirkan orang lain gitu ya. Nah, gaya-gaya seperti itu. Dan ini bisa dia kalau apa-apa tuh nyampeinnya dengan sangat tajam sekali,
atau justru dia akan diam. Ya, jadi antara dua itu bisa, ini namanya vice versa ya. Dia akan nyampein, tapi yang dia sampaikan itu dengan cara penyampaian yang kurang tepat, sehingga lawan bicaranya dia nggak ngerti maksud dan tujuan dia yang sesungguhnya itu apa, gitu ya. Atau ya tadi dia posisinya diam dan berharap orang lain itu bisa paham maunya dia seperti apa. Nah, ini orang bisa kita lihat sabar gitu ya. Bisa kita lihat kok tadi yang Mari bilang, dalam satu situasi yang toksik gitu ya, dia bisa lama banget di situasi yang toksik itu gitu ya. Dan kadang-kadang dia kayak merasa dia bangga di sana. Misalnya dia tersakiti, atau misalnya dia terlukai gitu ya, misalnya dia rusak oleh seseorang, atau misalnya dia kecanduan kayak gitu ya. Dia bilang bahwa ini adalah bentuk dari hebatnya dia gitu. Apalagi kalau dia dalam satu situasi yang toksik ya, dia bilang dia hebat gitu. Hebat dia karena dia bisa bertahan di posisi itu. Nah, jadi ini keliru ya, harga dirinya ini keliru banget. Nah gitu. Atau tadi dia shopping gila-gilaan, shopaholic gitu ya. Ini contoh aja ya. Nah, dia bisa kayak ngerasa, wah gue bisa membeli apapun yang gue mau kayak gitu. Tapi kemudian apa yang dia beli itu sia-sia. Hanya akan ada kehausan demi kehausan baru. Keinginan demi keinginan baru. Nah gitu. Situasi yang toksik tadi, dia bilang, wah aku bisa bertahan dengan seseorang ini gitu ya. Aku kuat, aku hebat, berada lama-lama dengan seseorang yang merusak aku gitu. Nah di sana itu ekstrimnya dia ini gitu ya. Tapi yang dia lakukan itu, kalau Mari lihat, tanpa pikir panjang, mengorbankan diri kepada sesuatu yang nggak pas, yang nggak tepat. Pengorbanan dirinya dia itu hanya akan menghancurkan dirinya sendiri. Dan dibilangin ini orang susah gitu loh ya. Diberi dia nasihat susah. Karena dia kayak ngerasa bahwa dia ngerti kok, ini hidupku, suka-suka aku ngertinya kayak gini. Nah kayak gitu ya. Keras ini orang, tapi kerasnya ini entah untuk apa gitu loh. Kerasnya ini nggak ada keren-kerennya kalau kita ngelihat gitu ya. Tapi kalau dia rasa, wah ini keren gitu, ini keren, menurut dia, wah apa yang aku lakukan ini udah luar biasa hebat. Nah gitu. Dan yang tadi ya, lebih memikirkan diri dia sendiri, seolah-olah dia berkorban untuk orang lain, tetapi sebenarnya itu untuk kepentingannya dia. Kalau misalnya dia ini ngomong ya, bahwa iya mantanku itu nggak mau lepasin aku gitu ya. Dia ngomong, contoh aja nih ya, dia ngomong dia terusik kepada seseorang gitu ya. Dan kemudian dia bilang bahwa dia adalah korban di situ. Padahal sesungguhnya dia bisa aja mengkat orang itu, nggak boleh datang melewati batas yang ketegasan yang dia sampaikan kayak gitu ya. Mestinya kan kita kayak gitu hidup ya, bahwa ada batasan-batasan tertentu yang harusnya kita tegakkan gitu ya, untuk menjaga atau untuk menunjukkan bahwa ya ini aku gitu. Tapi dia yang kamu pikirkan ini Mari rasa enggak gitu ya. Jadi merasa dia seolah-olah dia adalah korban dari perbuatan orang lain. Padahal sesungguhnya, atau dia bilang dia berkorban untuk orang lain. Kesabaran dia itu demi menunjukkan cinta dia kepada orang lain. Tapi padahal dia pun menikmati itu sesungguhnya. Pasangan tadi, katanya mantannya tadi yang bolak-balik masuk dalam hidupnya, sebenarnya dia pun menginginkan orang itu bolak-balik ada.
bolak-balik hadir. Sebenarnya kayak gitu. Apa yang terjadi, yang dilakukannya dia, apalagi ini yang terjadi berulang-ulang, itu untuk dia. Memberi pun dia kepada seseorang, itu untuk dia sesungguhnya gitu ya. Pokoknya di sini bukan karena welas asih gitu loh. Bukan karena welas asih, tetapi karena memenuhi keinginan-keinginan dia, mencukupi keinginan-keinginan dia sesungguhnya. Nah, di sana. Ya. Jadi ini hidup orang ini kalau mari lihat, kalau nggak dia flat hidupnya kayak roller coaster gitu ya. Yang ini gini-gini, banyak lika-liku-lika-likunya. Gitu. Banyak lika-likunya, ya. Sebentar dia keras, sebentar dia kelihatan tegas, tapi sebentar kemudian dia kelihatan lemah, kabur, lari. Itu permainan dia. Ya. Mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Nah di sana ada. Di sana ada. Gitu ya. Jadi apapun yang nomor satu terjadi dalam hidupnya dia, itu sesungguhnya karena pilihannya dia. Bibirnya aja yang ngomong bahwa kok kayaknya kehidupan tidak adil ke aku. Gitu ya. Tapi sesungguhnya di sini tarikan-tarikan dari dirinya yang membuat apapun itu yang dia katakan negatif itu datang. Nah, di sana ya, kurang bertanggung jawab gitu. Karena ke diri sendiri pun kurang bertanggung jawab, bagaimana mungkin dia bisa bertanggung jawab untuk kehidupan, untuk orang lain. Nah, di sana ya. Jadi ini mungkin agak menunjukkan sisi gelap dari siapapun yang kamu pikirkan saat ini, gitu ya. Untuk sementara kebetulan di pembacanya ini masih sisi gelapnya dia, gitu ya. Nah, dan ini akan menjadi, kalau dia lama-lama seperti ini akan menjadi karakter bagi dirinya ya. Padahal karakter manusia yang sesungguhnya itu kan baik, gitu ya. Tapi ini keras sekali orangnya, ya. Ratu, raja, gitu ya. Jadi keras sekali. Jadi apapun yang orang ngomongin, padahal untuk kebaikan dia, mental. Dia akan lebih memilih jalan dirinya, tapi dia pun tidak yakin bahwa jalannya ini bener nggak, gitu ya. Hanya saja dia takut didikte oleh orang, gitu ya. Takut banget. Perasaan dia, nasihat dari orang itu bentuk dari dikte. Makanya dia akan langsung tangkis, gitu. Dia akan langsung tangkis atau dia akan langsung ngediemin, gitu ya. Jadi mesti pelan-pelan, ngomong dia ini mesti pelan-pelan gitu. Jadi masa lalunya dia atau peristiwa yang pernah hadir dalam hidup dia yang dia anggap negatif ya, ini akan menjadi bekal dia untuk ke depan. Tapi yang ianya hanya sampai melihat hal yang negatif tadi. Ini contoh ya, dia pernah punya bisnis terus bisnisnya ini jatuh. Nah, jadi di situ dia hanya menangkap bahwa aku orang yang nggak sukses dalam berbisnis. Bukan dia menjadikan kejatuhan dia itu sebagai pelajaran dia untuk ke depan. Masih belum di sana. Nah, kayak gitu ya. Hanya sampai membaca peristiwa ini aja, belum memetik apa sebenarnya makna dari peristiwa ini. Nah, kayak gitu ya. Oke, ini dia yang kamu pikirkan datang dari Sun, Moon, Rising, Venus, Taurus, Virgo, Capricorn, ya. Kemudian Gemini, Libra, Aquarius, energi Pisces di sini, ya. Energi Aries, energi Pisces, energi dari Libra, energi Taurus, cukup mendominasi pembacaan kita kali ini. Nah, oke ya, Scorpio ya. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan untuk saat ini. Semoga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.